kabur. Teriak-teriak itu percuma deh. Teriak-teriak itu harus diaudit kesehatannya. Audit nafkah, ada juga nanti mau audit kesehatan. Karena isu kesehatan saya. Sebenarnya ya, mau mediasi berjuta kali terhadap manusia seperti Sarwenda itu nggak ada gunanya. Kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Kenapa cuma handphone aja yang kamu tengok? Banyak tagihan pinjol ya? Lu ketinggalan berita, ketinggalan zaman. Udah jelas-jelas si RO itu kagak terbukti terkait pinjol. Masih aja lu bahas-bahas buat menyerang dia soal pinjol. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan gua Oki Rafli. Seperti biasa, kita akan melihat video yang sedang viral. Ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tonton juga sampai habis loh ya. Tapi sebelum itu, kita mau ucapkan terima kasih dulu untuk kalian yang sudah support lebih ke Adinoki. Dan di sini ada Vidya AV789. Tim S ndagelnya ngalah-ngalahin lawakannya Cak Percil CS. Ini udah jadi kayak tukang dagelan gitu ya. Iya, kayak tukang dagelan. Tapi Mbak Vidi ini juga minta request nih openingnya. Halo lagi. Waduh. Itu buat siapa kira-kira ya? Nggak tahu tuh buat siapa ya. Tanpa lama-lama ternyata soal sidang mediasi yang kemarin itu masih memanas. Wow. Dan sekarang juga udah banyak yang sudah merespon soal sidang mediasi kemarin. Kita langsung lihat aja sama-sama ya. Let's play. Gatot, saya gatot, Tino gatot, gagal total. Guys, kalian sudah tahu kan info hari ini ya bahwa mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwenda tadi itu mengalami kegagalan alias gagal total. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kata damai. Lanjut ke persidangan berikutnya. Aduh, sayang sekali ya guys, benar nggak sih? Seandainya saja hari ini mereka bersepakat untuk berdamai, mungkin kasus yang menggenggamkan se-Indonesia Raya ini, sejagat raya ini, hari ini tuh berakhir dengan damai. Pasti, yang tadinya pro kontra juga semuanya jadi baik-baik lagi, ya nggak sih? Sayangnya nggak ada kata sepakat. Tapi alasan kenapa nggak ada damai hari ini, nggak ada kata sepakat, kata pengacaranya Sarwenda itu adalah rahasia mereka. Jadi tidak boleh diungkapkan. Mereka tidak boleh bersepakat, tidak boleh menceritakan itu di hayal ya, tidak boleh, itu adalah rahasia mereka. Tapi ternyata masih ada juga sih yang iseng gitu ya. Kayaknya kalau nggak ngomong depan wartawan tuh nggak abdol gitu loh guys. Ya kita lihat ya keterangannya pengacaranya Sarwenda. Hari ini tanggal 19 Agustus acara sidangnya adalah mediasi dengan mediator. Kita langsung pada kesimpulan saja ya. Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi. Alasan detailnya kita sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apapun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya tidak tercapai. Salah satu poinnya apa, Bang? Kita tidak bisa sampaikan, sudah sepakat. Jadi begitu ceritanya guys ya. Jadi jangan bertanya lagi alasannya kenapa ya, karena itu adalah rahasia mereka, oke? Tapi guys, kalian tahu kan hari ini tuh seru banget loh. Setelah sidang hari ini tuh ternyata yang lagi ramai diperbincangkan tuh adalah masalah kesehatan. Jadi selain audit nafkah, ada juga nanti mau audit kesehatan. Tapi kita nggak bahas itu malam ini ya. Kita bahasnya nanti besok. Lanjut besok ya. Kalian jangan lewatkan. Pokoknya seru deh. Besok akan kubahas tuh lebih seru lagi. Oke? Tunggu ya berita selanjutnya. Oke guys? Itu ibu-ibu rempong banget ya. Iya, ini maksudnya tuh gini loh. Kalau rame lanjut part 2. Nah, gitu kali ya. juga. Dan yang gue aneh ya, kenapa istilahnya tuh audit kesehatan? Kan nggak ada audit kesehatan gitu. Adanya juga medical check up gitu kan. Kok ini audit kesehatan? Aneh banget sih. Memang kalau gagalnya itu nggak ada yang tahu. Tapi Iya. yang kita tahu ada momen yang katanya kan teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ya. Ya, kalau alasannya gagal nggak tahu, tapi Ya. ada momen itu yang jelas lah ya. Kita lanjutkan. Let's play. Cong, kamu kenapa? Kenapa nunduk-nunduk? Ada apa? Kenapa cuma handphone aja yang kamu tengok? Banyak tagihan pinjol ya? Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Maria Cong. Allah. Dia ngomong cong, dia nggak ngaca gitu ya. Dia lebih cong loh ini. Enggak, kalau Parah lu banget perhatiin ini. tuh kenapa nada ketawanya mereka sama ya itu. Iya lagi. Iya benar sama sih. Nadanya sama ya. Sama semua itu Apa para gitu pemujinya. memang ada arahan gitu? Ya kayak itu. Nah, gitu. Biar ada instruksi. karakteristik gitu maksudnya. Nah, Ciri khas betul. gitu ya. Betul banget. Lanjutkan dah. Let's play. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan Bisa tentang melihat, Undang-Undang Bang Minola. Perlindungan Anak ya.
Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya Suruh dari baca pasal tuh itu kita ya. adalah Suruh baca banget tuh. kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor berapa ya? 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ayahnya kurang sehat gitu. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengacunya undang-undang itu kenapa, Bang? Kita sudah paham lah ya bahwa ada isu yang sudah beredar. Saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak. Oke. Ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak. Ya, semua dilakukan untuk kepentingan anak. Ya, kita turunkan ego kita, harusnya mau saja gitu. Tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya. Bentar, ngomongin ego, yakin nih harus dua-duanya. Menurut gua sih bukan dua-duanya ya. Yang jelas harus dari SW-nya yang diturunin tuh egonya, karena egonya tuh tinggi banget ya, kayak tembok Cina gitu. Wow. Tapi menurut kalian gimana nih? Katanya harus menurunkan ego ya. Apakah kalian setuju? Tulis kolom komentar, oke? Nah, Lanjutkan. let's play. Baik, berita ini bukan berita yang bagus ya, terkait dengan gagalnya mediasi. Gagalnya mediasi bukannya tanpa dasar, sudah 30 hari diupayakan, namun para pihak tetap masing-masing mempertahankan apa yang menjadi dasarnya ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi teman-teman wartawan tanyakan ya, terkait dengan apa tadi syarat ya, syarat untuk ketemu anak, syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syarat ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Lagi itu yang diserangnya ya. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Ya. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya, memang pada saat kemarin tidak bisa hadir ya, karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga ya, harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi. Ya. Maksud kata kesehatan itu apa, Bang? Jadi gini, Bang Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Itu lagi ya yang dibahasnya ya, kesehatan lagi.
Tapi gak ada tuh pembahasan kesehatan dari SW kan? Dan ada yang menarik juga nih di komentar. Apa tuh? Kalau CEO mau ketemu kapanpun tanpa syarat. Ini itu juga kan. Terus ada ini apa tuh? SW wanita cerdas, pasti syaratnya untuk kebaikan anak, syarat tidak melawan hukum. Kita lanjutkan dah. Let's play. Kayaknya yang harus diaudit kesehatannya itu adalah si Jendes Selang. Teriak-teriak ngapain si Jendes? Selama ini Ibu Peri yang benar-benar katanya tidak pernah ngomong kencang sekalipun. Itu ada apa? Kok giliran kamu kayak malampir? Teriak-teriak itu harus diaudit kesehatannya. Yang harus diaudit kesehatannya adalah yang teriak-teriak di pengadilan. Jendes Selang. Istighfarin aja say, cucok ya. Terbukti Jendes Selang semakin terus. Wah, ya di sini sih semakin kelihatan aja ya si SW itu ternyata orangnya seperti apa. Waduh. Tapi gimana nih menurut kalian ya? Karena ternyata kan, ya, kalau menurut dari Mbak Tessa ini gitu, yang harusnya diperiksa itu yang teriak-teriak. Ya iya dong. Nantinya kan kalau misal SW teriak-teriak di rumah, mental anak juga yang kena. Iya juga sih. Itu juga. Kita lanjutkan. Let's play. Ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan. Ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ayahnya kurang sehat. Jadi dibaca saja pasal. Bapak pengacara dari Mbak SW dengan gamblang menyebutkan pasal-pasal yang intinya adalah isu kesehatan. Nah, ini yang merujuk kepada kesehatan Ruben Onsu yang memang tidak layak, katakanlah tidak layak, seolah-olah menakutkan ketika mereka ini bertemu atau dekat dengan anak-anak. Oke lah Bang Ruben, nggak perlu banyak cincong kalau saya begitu ya Bang Ruben. Wis gunakan isu kesehatan, bilang ke Bapak Hakim, mohon maaf Bapak Hakim, ternyata saya ini seperti ini, yang seperti apa yang dilontarkan oleh Bapak pengacara tentang isu kesehatan, maka saya akan mohon harap untuk Bapak Hakim menggugurkan kewajiban saya menghidupi anak-anak saya dengan nominal yang begitu wow karena isu kesehatan saya. Ngono baik Pak. Kalau seperti itu disampaikan nanti, apakah itu tidak akan merugikan bagi Mbak SW? Di sini ini seharusnya bukan hanya Bang Ruben yang diperiksa, tetapi dari pihak ibunya yang banyak beredar tantrumnya itu menakutkan, itu harus ini tentang kesehatan mentalnya begitu. Nah, ini kalau netizen ini kan ya cuma melihat apa yang dipertontonkan ya. Jadi bukan menggiringkan opini publik atau bagaimana, tetapi di sini saya kira adalah suatu kesalahan dari seharusnya Bapak dari ini ya pengacara itu tidak perlu menunjukkan pasal-pasal apa di media sosial begitu. Itu kan sebuah keprivatan ataupun perlindungan dari klien orang lain untuk tetap merahasiakan apa yang terjadi yang tidak boleh publik konsumsi atau ketahui. Kan harusnya seperti itu. Sadis, serem, dan menakutkan. Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap kita dukung seorang bapak yang ingin mencintai anak-anaknya secara normal dan biasa-biasa saja. Mencintai anaknya yang normal. Itu ingat ya. Karena kalau SW itu kan kurang normal ya, ngambek-ngambek nggak jelas gitu kan. Tapi memang kita sebagai netizen ini kan kita hanya merespon apa yang disampaikan oleh mereka. Betul, gitu kan. betul banget. Asal mula atau sumbernya itu kan dari mereka juga. Gitu. Kita cuma merespon aja. Lanjutkan. Let's play. Halo Say, kalian lihat nggak sih gimana reaksi Ruben Onsu ketika di ruang mediasi bersama Sarwenda? Iya. Kelihatan udah enak banget ya, kelihatan udah kayak muak semua muaknya gitu, sehingga Ruben Onsu memalingkan pandangannya ke Sarwenda. Kebayang sih ya gimana perasaan Ruben Onsu menghadapi mantan istrinya yang ya kita semua tahu ya kayak gimana itu mantan istrinya. Betul. Sebenarnya ya mau mediasi berjuta kali pun terhadap manusia seperti Sarwenda itu nggak ada gunanya.
Hasilnya akan sama aja. Iya. Cuman debat kusir. Mendingan langsung aja ke sidang berikutnya. Seperti itu sih. Iya, setuju banget sih. Mendingan lanjut ke sidang berikutnya dan langsung keputusannya. Hak asuh anak itu jatuh ke tangan RO atau ke SW. Itu tapi aja. kalau gue sih lebih ke salfok ke kuacinya ya tadi. Kuaci ya. Karena lagi bukain kuaci gitu kan. Benar. Kita lanjutkan dah. Let's play. Emang ini lagi Enggak harus teriak. tapi siap terjuang sih di sidang pokok perkara sih buat pertanyaan. Si Wenda udah comeback live gimana sih? Wenda udah comeback live mungkin. Gak pernah melarang, Bun. Selalu dikasih ada di Tidak melarang sedikit pun ya, Bun. Tidak pernah melarang sedikit. Sedikit sih. Ci, tapi kan ayah cuma mau anak-anak, Ci. Nah, mungkin Langsung lari aja. Kabur. ya mungkin kan ayah cuma pengen anak-anak. Dibilangnya nggak ngasih, Ci, gimana, Ci? Mana mau dia, bro? comeback live dulu sih sedikit sih. Ci gimana live-nya udah banjir nih? Kenapa? Udah banjir. Di sidang nanti. Datang telat. Makin ketar-ketir tuh mobilnya datang telat tuh. Masih dimarahin nanti ya di dalam mobilnya. Iya. Mana sih Bapak telat gitu? Iya, saya udah bingung jawabnya. Kita lanjutkan dah. Let's play. Minggu kemarin warga ngomongnya A, minggu ini ngomongnya B. Mematahkan statement dia sendiri. Nih makanya ya kalau dari gua mah gua cuma ngasih tahu doang dah gitu ya. Kalau lu mau ngomong depan wartawan, depan media massa, depan media sosial, depan publik itu jangan cuma mulut doang yang lu pakai. Tapi ini juga nih, ini juga lu pakai. Benar, Ini Po, juga benar. pakai. Kenapa gua ngomong kayak begini? Biar nanti akhir-akhirnya lu kagak malu didewekan. Kemarin lu ngomong ketika yang sidang mediasi di mana RO kagak bisa datang. Padahal lu sendiri juga udah pada tahu kalau si RO itu kagak bakal bisa datang, tapi tetap lu datang memaksakan hadir. Biar terlihat apa? Biar terlihat bahwa lu itu seorang manusia yang taat akan hukum. Tapi lu lupa, lu juga orang yang lupa akan hukum. Lupa akan hukum apa? Lah itu lu kagak bisa memenuhi perjanjian kewajiban lu sebagai seorang ibu yang dimana harus bisa memberikan waktu 3 hari anak-anak lu bersama bapaknya di persidangan yang zaman dulu tuh, hasil persidangan zaman dulu, ya kan? Nah, lu waktu itu ngomong, ini kita bukan membahas terkait soal perasaan, tapi soal persidangan, soal pengadilan. Lah, kemarin lu ngomong apa? Ngebawa-bawa perasaan. Hah? Terus lu maunya gimana? Ngebawa perasaan? Apa terkait persidangan, pengadilan, begitu? Aneh deh, Sindah ini, ya kan? Lu yang berucap seperti itu, tapi lu sendiri yang mematahkan terkait ucapan lu itu. Sama satu lagi nih, ya ada salah satu fans lu dah, ya kan? Yang setengah mateng, yang bisa-bisanya ngatain Babang RO, cong. Tapi dia sendiri juga, ya kagak jauh beda lah, malah lebih parah dari RO, udah cong. Kagak kaya lagi. Dia memberikan statement sebuah video seperti ini. Ketika ada gambar Babang RO nunduk tuh, kagak mau ngelihat si mantannya, ya kan? Dia ngomong, "Cie nunduk terus, kenapa?" Katanya lagi melihat, lagi ngecek terkait cicilan pinjol, pusing. Pengen gua geplak itu, ya kan? Palanya dia pengen gua digugin. Udah mau ada kecimit, sok-sokan lu, sok-sok kritis begitu kan? Lu kan ketinggalan berita, ketinggalan zaman. Udah jelas-jelas si RO ini tuh kagak terbukti terkait pinjol. Masih aja lu bahas-bahas buat menyerang dia soal pinjol. Ya kan? Gila dulu aja. Ketika sidang mediasi yang pertama ketemu RO sama si junjungan lu nunduk. Pada ngomongnya apa? Iyalah, aku juga kalau jadi Indah gak bakalan mau, empet banget ngelihat muka orang tersebut gitu kan. Udah kecewa banget, udah malas ngapain ngelihat muka sang mantan. Gila sekarang Babang RO kagak mau ngelihat mukanya si Indah. Ngomongnya kemana-mana, sampai ngegiring-giring ke soal pinjol. Oh, dasar koplak lu. Bener-bener ya, kagak junjungannya, kagak pengikutnya, kagak tim-timnya. Pada manipulatif, pada kagak nyampe nih pemikiran-pemikirannya. Tahu nih gua kalau ngebahas kayak begini juga nyampe kagak pemikiran lu, bisa paham kagak terkait pembahasan gua ini? Ampun ya. Makanya besok mah pokoknya mah intinya ya buat dulu pada begitu kan. Udah entim. Ya kalau mau ngomong jangan cuma mulut doang yang dipakai, tapi ini juga dipakai. Biar kagak malu di akhir. Udah bye. Iya, itu ketinggalan zaman sih. Soalnya ya, yang
pengacara udah bilang kan kalau pinjol itu katanya nggak tahu. Lewat aja katanya. Skip lewat. Udah itu masa lalu kan. Iya betul gitu kan. Pengacaranya aja udah kebingungan gitu kan. Harus gimana? Ini dia masih ngebahas-bahas. Aduh, aneh banget ini satu-satunya cong teraneh ini. Aduh. Kita lanjutkan. Let's play. Teriak-teriak itu percuma deh, ya nggak sih? Saat kalian berantem ya CS itu kayak kenapa harus pakai naik pitam kalau merasa dirinya tuh nggak salah gitu loh. Mungkin aku ngeliat dari videonya kok Ruben udah malas banget salaman, udah malas banget ngeliat kayak I can feel you kok Ruben kayak udah memuncak dan kayak udah malas nggak sih liatnya? Kalian juga pasti merasakan netizen Indonesia. Iya benar, setuju banget. Kita juga udah males liatnya. Kalian nih kira-kira merasakan juga kah perasaan yang sama seperti kita gitu ya? Seperti Ruben gitu. Coba tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video sebelumnya. Komentar dari Kartini Official 2653. Yaitu gagalnya karena teriak-teriak guys, makanya gagal. Mungkin dia terlalu bersemangat ya. Iya. Dia kira lagi nonton bola gitu kan. Teriak bebas gitu. Enggak, ini lagi mediasi loh. Tolong ya. Harus santai gitu. Ini ada komen selanjutnya dari Eni Yulianti. Wartawan kakek yang baju putih pakai peci hitam tuh juga tolong ditanyain siapa dia. Kenapa beberapa kali hadir juga di sidang. Kayak dukun aja. Waduh. Jangan-jangan backup di sidang supaya Bang RO dan tim pengacaranya dibungkam. Tapi kan nyatanya tetap gagal. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mensupport lebih ke Adinoki. Kalian bisa kirimkan super thanks ya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.